Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas D NIM H01211327. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka. Adapun alasan perubahan kurikulum Merdeka. Kita bisa mengandaikan kurikulum Merdeka itu sebagai, for example, aplikasi Instagram. Aplikasi Instagram ataupun WhatsApp bisa berubah, bisa berkembang setiap minggu ataupun per bulan. Contoh fitur-fiturnya yang ada di WhatsApp atau Instagram akan diperbarui. Begitupun dengan kurikulum Merdeka, dia akan tetap berkembang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Adapun struktur kurikulum Merdeka yaitu pengembangan dan paradigma baru merupakan upaya pengumpulan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan profil Pancasila, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum Merdeka. Yang pertama, program intrakurikuler, yang kedua, program ekstrakurikuler, dan yang ketiga, proses penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur kurikuler ada 3, yang pertama yaitu program intrakurikuler. Nah, program intrakurikuler yang itu yang berada di dalam poster yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti lokal. Jika memang ada di suatu pendidikan, kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi pada fasenya. Dan yang kedua yaitu program ekstrakurikuler ada di luar roster. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap di dalam pada pembelajarannya. Kurikulum Merdeka pelaksananya dapat dikembangkan oleh satu pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik muridnya. Yang ketiga yaitu proyek penggunaan profil pelajar Pancasila yang biasa disebut dengan P5. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek dan ditujukan sebagai penggunaan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu pertama, gaya hidup berkelanjutan yang bisa kita kecilkan lagi. Contoh, menjaga kebersihan dan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Kita memperkecil lagi. Yang kedua yaitu kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam yaitu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKR itu berwirausaha. Bagian keempat yaitu asesmen. Bagian keempat yaitu asesmen. Nah, pada tahun 2000 pada kurikulum 2013 asesmen yaitu tentang penilaian. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang yaitu asesmen, dan secara artian itu sama, tapi ada perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum 2013 dia berfokus kepada nilai. Jika guru memberikan tugas kepada siswa, dia langsung menaruhkan nilai, contoh 70, 90 dan lain sebagainya. Dan berbeda dengan kurikulum Merdeka, penilaiannya bersifat deskriptif dan
kualitatif. Asesmen itu sendiri tergolong dari 3, yaitu asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif, dan yang ketiga yaitu asesmen awal. Yang kelima yaitu alokasi waktunya. Di kurikulum Merdeka lebih fleksibel karena guru bisa memilih 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi, yaitu model reguler, blok, dan model kolaborasi dengan mempertimbangkan sarana prasarana, jam pelajaran guru, dan strategi lainnya. Agar pembelajaran kegiatan belajar berjalan lancar. Model reguler adalah model pembelajaran yang paling umum digunakan. Setiap pembelajaran yang dilakukan terpisah antara satu mapel dengan model satu mapel ke mapel yang lainnya. Model blok waktu belajar dikelola dalam bentuk blok-blok waktu. Misalnya, dalam satu semester mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 tahun pertama, kemudian 3 bulan selanjutnya digunakan untuk mata pelajaran IPS. Nah, model kolaborasi yaitu guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Misalnya, kolaborasi antara bahasa Indonesia dan musik. Murid membuat lirik puisi dan membuat lagu dan lirik tersebut. Yang keenam yaitu perangkat ajar. Selain keleluasan dalam menentukan alokasi waktu, kita juga mempunyai keleluasan memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid selama masih ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi perangkat ajar bukan saja melalui buku teks. Bisa juga seperti yang pertama modul terbuka sedikit, yang kedua modul proyek, 3 buku non-teks, yang keempat video, dan yang kelima media cetak atau digital. Adapun capaian pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan. Hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya. Tanpa tujuan, kita pastinya buang-buang waktu dan biasa saja. Jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakannya berbagai cara untuk mencapainya, seberapapun lamanya dan seberapapun menantangnya.